teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana, NIM 2302190. Mata kuliah Storytelling, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Uid Araniri, Banda Aceh. Nah, saya di sini akan menceritakan sebuah cerita hewan-hewan yang ada di dalam Al-Quran, yaitu yang berjudul Paus dan Nabi Yunus. Ada yang ingin tahu ceritanya atau ada yang pernah dengar? Jika belum, mari kita dengarkan secara bersama-sama. Ada yang tahu tidak? Paus itu hidupnya di mana? Jadi, paus itu hidupnya di lautan yang sangat luas dan dalam. Ada yang kepo nggak ceritanya bagaimana? Ayo kita dengarkan bersama. Nah, di sini pada malam itu gelombang air laut cukup kuat. Sebuah kapal penumpang terombang-ambing di tengah badai. Kapalnya bergoyang-goyang. Lalu rupanya kapal itu kelebihan muatan. Karena kapalnya yang kecil, orangnya yang sangat banyak sehingga kapal itu bergoyang-goyang. Selanjutnya, para penumpang di kapal itu sedang mengundi siapa yang harus turun dari kapal. Saking banyaknya orang sehingga mereka harus mengeluarkan satu orang dari kapal tersebut untuk keluar. Lalu nama itu ternyata Nabi Yunus alaihissalam yang harus keluar dari kapal itu. Nah, setelah itu Nabi Yunus alaihissalam pun langsung terjun ke laut. Begitu masuk ke dalam air, ada sebuah makhluk besar sudah siap untuk menangkapnya. Pada saat Nabi Yunus alaihissalam mau terjun ke laut, ada sebuah makhluk yang sangat besar sudah menunggunya untuk menangkap dan menelan Nabi Yunus alaihissalam. Ternyata makhluk besar itu adalah seekor paus. Ia diperintahkan oleh Allah SWT untuk menelan Nabi Yunus alaihissalam. Lalu paus itu membawa Nabi Yunus ke dalam lautan yang sangat luas dan dalam. Nabi Yunus berada di dalam perut paus. Nabi Yunus alaihissalam merenung dan dia merasa bersalah karena telah meninggalkan kaumnya. Dia pun bertaubat dan terus berdoa agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Nabi Yunus alaihissalam berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, yang artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, dan sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang zalim. Nabi Yunus berada di perut ikan. Setelah Nabi Yunus berdoa dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat maha baik. Allah menerima taubat Nabi Yunus alaihissalam. Allah pun memerintahkan paus tersebut untuk mengeluarkan Nabi Yunus dari perutnya. Lalu apa yang terjadi? Ada yang tahu tidak? Lalu yang terjadi, paus itu memuntahkan kembali Nabi Yunus, dan Nabi Yunus pun akhirnya keluar dari perut ikan paus itu. Akhirnya Nabi Yunus pun kembali berdakwah pada kaumnya. Mereka pun beriman kepada Allah dan ajaran Nabi Yunus alaihissalam. Nah, pesan hikmah dari cerita paus dan Nabi Yunus ini yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha baik dan maha penyayang,
Jika mau mengakui kesalahan kita dan bertaubat dengan sungguh-sungguh, memohon ampun pada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Jadi sesungguhnya Yunus alaihissalam benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan, kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan yang sangat besar dalam keadaan yang tercela. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Dalam As-Saffat 139 sampai 144. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak fakta unik dari paus? Jadi, paus itu adalah mamalia laut terbesar di dunia. Paus bernapas menggunakan paru-paru seperti mamalia yang lainnya. Maka tak heran kalau paus sering muncul ke atas permukaan laut untuk menghirup oksigen dan kemudian masuk ke dalam lagi selama 5-15 menit. Paus juga disebutkan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 142. Paus terbesar di dunia adalah paus yang berwarna biru. Panjang tubuhnya tercatat dapat mencapai 33 meter dan beratnya bisa mencapai 180 ton. Wow, besar sekali ya teman-teman. Bayi paus saja yang berwarna biru yang baru lahir memiliki berat sekitar 2 ton dengan panjang 1,2 meter. Wow, sangat panjang ya teman-teman dan besar. Sekian cerita dari kakak. Lebih dan kurang kakak mohon maaf. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.